hubungan keluarga. Keluarga itu siapa? Orang tua, anak, saudara kandung, saudara, paman, macam lain, itu namanya keluarga. Lalu hubungan karena pemilikan saham. Pemilikan saham. PTA memiliki saham PTB. Ya. PTA itu memiliki saham PTB. PTA menjual mesin jahit, memproduksi mesin jahit. PTB adalah perusahaan yang memproduksi pakaian atau konveksi. Ada hubungan sih di PTA, PTB atau sebaliknya. Itu namanya hubungan karena kepemilikan. Kemudian dan hubungan ketergantungan. Walaupun tidak ada pemilikan, tapi ada ketergantungan atas satu produk, misalnya bahan baku. PTA itu membuat produk berupa kain sutra. Ya. PTB adalah mensuplai bahan utama untuk membuat kain sutra. Dan itu sudah tidak ada lain-lain. Buat perjanjian itu, perjanjian untuk saling mengikat bahwa PTB harus menyerahkan hasil produksinya itu kepada PTA untuk sebagai bahan baku pembuatan kain dari sutra. Ketergantungan. Nah, maka kalau itu yang terjadi, harga yang terbentuk itu bukan terjadi karena tawar-menawar yang bebas, tapi ada ikatan tertentu. Contoh misalnya, ada mempunyai perusahaan membuat mesin jahit atau toko mesin jahitan. Kira-kira bagi Anda ini, kalau jual kepada orang luar dengan jual kepada saudara sendiri, kira-kira harganya beda kan? Beda. Beda. Lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Lebih mahal banget. Ya. Kalau dengan saudara malah lebih mahal. Pasti lebih murah. Nah, itu yang dimaksud tadi bahwa antara penjual dan pembeli, kalau ada hubungan istimewa, harga itu terbentuk bukan karena transaksi yang bebas. Saya mau ikat. Maka nanti pengakuannya bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Kenapa? Bagi penjual maupun pembeli akan mengakui nilai beli atau nilai jual yang berbeda antara cara transaksi dengan pengakuan nanti pada akhir tahun ketika kita menyusun laporan pajak. Makanya di SPT itu ya, di SPT itu ada bagian lampiran yang harus diisi oleh perusahaan yang punya hubungan istimewa. Jual, apakah ada transaksi yang hubungan istimewa? Misalnya, oh ada, lalu isinya apa? Penjualan barang, nilainya berapa? Itu akan muncul. Harga pasarnya berapa? Muncul. Maka nanti pintu masuk bagi kantor pajak untuk melakukan koreksi. Ya, melakukan koreksi atau menagih kekurangan pajak kalau pengakuannya itu berbeda. Nah, itu kaitan antara kita bicara piutang dengan akuntansi pajak. Baik. Nah, kalau kita bicara akuntansi berarti yang pertama-tama adalah bagaimana pengakuan. Akuntansi piutang ini pengakuannya bagaimana kita lihat ini. Piutang di usaha diakui sebesar harga pertukaran di antara kedua belah pihak. Dibuktikan dengan yang disebut bukti transaksi. Nilainya berapa? Totalnya harganya 100 juta, diskon 10% dari 90 juta, makanya jadi 90 juta diskon. Maka nilai yang tertera di invoice adalah 90 juta. Akuntansi ini ya. Lanjutkan ya. Harga perutang itu apa? Jumlah yang terutang dari debitur, pelanggan atau peminjam, dan umumnya dibuktikan dengan beberapa dokumen bisnis seperti sales invoice dan tax invoice. Jadi faktur pajak, faktur penjualan maupun faktur pajak. Buktinya itu. Kalau memang telah terjadi satu transaksi keuangan. Ini cara umum ya, cara umum. Ini pengakuan awalnya gitu.
Jadi dasarnya pada itu ada buktinya ternyata itu. Ya, kalau kita jual berarti jadinya apa? Piutang usaha, jadinya apa? Penjualan. Dasarnya apa? Invoice. Selesai. Nah, dasarnya. Nah, kita lihat ini. Kembali ke tadi, jenis pajak jenis yang ada ini transaksi itu adakah kepada pihak yang punya hubungan istimewa atau tidak? Ini diatur di undang-undang. Diatur di undang pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH dan PMK 22 PMK 03 tahun 2020. Saya baca dari atas ya. Untuk penjualan barang atau jasa secara kredit yang merupakan objek PPN yang dilakukan oleh pengusaha pajak diwajibkan menerbitkan faktur pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan terjadinya jualan lambat-lambatnya, dan nilai utang dicatat sudah termasuk PPN. Utangnya sudah termasuk PPN. Khusus untuk piutang dalam hubungan istimewa ini ya. Khusus untuk piutang dalam hubungan istimewa seperti yang dijelaskan juga tadi disajikan secara terpisah. Ya, terpisah. Kenapa nanti akan dilakukan SPT? Dua belah pihak melakukan transaksi disebut memiliki hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat salah satu dari ketiga kondisi. Pertama ini kepemilikan atau penyertaan modal. Jadi A memiliki B sekian persen, B memiliki A sekian persen. Satu, penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak ada hubungan istimewa. A ini sangat tergantung pada PTB. Kenapa? Teknologinya masih PTB. Kalau ada apa-apa PTB yang berperan, orang nggak bisa. Berarti ada hubungan istimewa. Dan yang ketiga, karena hubungan sejarah atau semenda. Sejarah itu, sejarah semenda itu Anda bisa memahami di mana bedanya. Perlu dijelaskan Pak yang besar, saya Pak Rafi. Jelaskan ya? Hubungan sejarah itu apa? Ya pun karena darah turunan, ayah, anak. Ya. Kalau kita berarti ke atas orang tua, ke bawah. Nah, kalau semenda, sepupu. Bukan. Semenda itu hubungan karena perkawinan. Perkawinan berarti siapa? Kalau kanan berarti apa? Karena istri, ya. Kalau ini suami, ini istri. Kalau ini ke atas berarti orang tua. Kalau sini ke atas mertua. Ke bawah. Kalau hanya dia ya hanya begini, hanya dia. Yang bawah ada siapa? Anaknya istri. Sebelum dari suaminya kan bisa. Boleh nggak? Nikah sudah punya anak, kan gitu kan? Nah, itu hubungan namanya semenda. Termasuk angkat ya, angkat itu. Oke, contoh. Ini kebetulan tahun 2020 berarti kita masih menggunakan PPN lama, PPN sebesar 10% ya. Coba kita baca. Sudah berapa ini? Oh, masih jam 7. Tanggal 5 Juli 2020 menjual barang secara kredit kepada JP Abadi senilai 10 juta sudah termasuk PPN 10%. Kalau nanti tahunnya 2022 apa? 11% ya. Dan PT Rinsa Pajak telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual, di mana harga pokok penjualan diketahui sebesar 6.500.000 perpetual. Apa lawan dari perpetual? Metode fisik. Fisik, metode fisik. Ya. Oke, sekarang kita lihat
Bagaimana cara mencatatnya? Karena 10 juta itu sudah termasuk PPN, maka piutang yang timbul adalah sebesar nilai 10 juta. Tadi ada 10 juta, sehingga penjualannya sebesar 9.090.901. Kalau pembayaran sudah menggunakan aplikasi koma pun boleh gitu ya. Ya. Kalau dulu misalnya 901 dari 1 rupiah dari mana? Repot bayarnya. Nah sekarang PPN keluarannya 99. Kita hitungnya bagaimana? Kita lihat ini. Ada kalian yang di bawah itu diberi tanda bintang asterisk itu. Coba Anda perhatikan. Hitung harga jualnya itu berapa sih? Harga jualnya berapa? 100 per 110 dikalikan 10 juta. Oh, double ini ya. Double ya. Nah, terus 10 juta yang double ya. Saya hapus dulu sekali. Nanti punya Anda dilihat ya. Ini harusnya ini ya. Cek ini hasilnya. Berapa hasilnya? 100 per 110 kali 10 juta atau 9 juta sekian. Jadi selisihnya adalah PPN. Jadi kalau cari PPN gimana PPN? PPN-nya berarti sama dengan 10 per 100 10 kali 10 juta ketemu angka ini. Maka 9,9 ini. Tapi kalau mencari harga jualnya sama dengan 100 per 110 atau 100 per 111 untuk yang sekarang. Jadi cara mencatatnya begitu. Jadi piutang yang timbul tadi sebesar berapa? Sebesar harga jual termasuk PPN. Contoh yang lain kita lihat. 9 Juli sama ya. Jual barang secara kredit kepada CV Mawar sebesar 5 juta belum termasuk PPN. Berarti 5 juta itu adalah angka harga barang. Kemudian untuk piutang, maka piutangnya sebesar 5 juta ditambah dengan PPN 10%. Jadi 5 juta 500. Harga pokoknya 3,5 sama ya. Maka jurnalnya piutang usaha 5.500.000, penjualan 5 juta, PPN keluaran 500.000 di dalam titik setelahnya 500.000, HPP 3,5 dan persediaan barang 3.500.000. Jadi fokusnya di mana tadi? Bahwa di dalam trade receivable itu piutang usaha yang tercatat ketika pertama kali timbul itu adalah sebesar nilai barang yang kita jual setelah ditambah dengan PPN atau termasuk PPN. Baik. Kemudian bagaimana penyajian piutang tadi? Apa dipisahkan tadi kalian ini? Piutang jasa atau piutang usaha tadi, piutang usaha ini ya. Ada piutang jasa, ada piutang usaha, dan piutang wesel ya. Piutang usaha tadi dipisahkan antara piutang kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, ya, atau pihak apa namanya ketiga, yaitu 10 juta, dan piutang yang mempunyai hubungan istimewa 5.500.000. Baru ketemu jumlah piutang usaha. Nanti akan dicek ini, akan dicek. Ini benarkah piutang sekian, ini harganya sekian? Boleh orang pajak dicek. Karena ada hubungan istimewa. Dikhawatirkan apa? Mau beli harga lebih rendah. Oke, lalu yang kedua piutang wesel 0, berarti jumlah piutang besar sekian. Lalu piutang lain-lain ada pinjaman karyawan, piutang pajak, piutang lain-lain nomor 13. Nah, ini bagaimana cara penyajian piutang di neraca. Baik. Nah,
Di PSA kan satu yang mengatur tentang tentang instrumen keuangan, termasuk piutang, kas, ada utang piutang, pelanggaran dan sebagainya. Di situ mengatakan bahwa perusahaan itu harus menyusun, menentukan CKPN, cadangan penurunan nilai, ya, dengan kerugian penurunan nilai. Artinya apa? Piutang itu mempunyai potensi untuk tidak ramai lagi. Atau dengan kata lain begini, kalau kita jual barang secara kredit, itu punya resiko piutang nggak dapat ditagih, jadi kerugian kan? Nah, oleh karena itu perusahaan diwajibkan untuk menyusun CKPN, menentukan cadangan kerugian karena penurunan nilai apa? Nilai piutang. Ini biasakan satu tentang instrumen keuangan. Nah, secara orientasi kita mengenal ada dua metode. Pertama, metode cadangan, namanya allowance methods, di mana di dalam metode ini perusahaan akan menyisihkan, menentukan kerugian piutang atau beban piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan perkiraan, estimasi. Namanya perubahan CKPN secara estimasi. Jadi belum tentu apa yang cadangkan terjadi. Ya. Itu namanya metode loss. Jadi mengakui kerugian setiap akhir tahun melalui proses prosedur penyesuaian akhir tahun yang besarnya dihitung berdasarkan perkiraan atau estimasi dari piutang yang masih ada. Lalu yang kedua, metode penghapusan langsung atau direct write-off. Metode langsung yang nyatakan begini, bahwa kerugian piutang itu baru dapat diakui apabila debitur sudah nyata-nyata tidak dapat membayar utangnya, atau debitur nyata-nyata bangkrut, pailit. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan biasanya bangkrut dan mana? Pengumuman dari pengadilan bahwa BTA pailit, BTP pailit. Atau dalam konteks secara pajak sudah ada upaya penagihan yang maksimal, bahkan piutang sudah diserahkan penagihannya kepada Badan Urusan Utang Piutang Negara, maka baru boleh diakui sebagai biaya. Gitu ya. Sementara kalau allowance tadi mengatakan bahwa piutang harus diakui kerugiannya berdasarkan metode cadangan perkiraan pada setiap akhir tahun dari jumlah piutang yang ada. Tentu metodenya macam-macam. Anda masih ingat metode penentuan cadangan itu bisa berdasarkan persentase dari penjualan, namanya pendekatan penjualan, pendekatan papan rezeki. Ada juga yang berdasarkan setelah penjualan juga pendekatan piutang, saldo piutang, namanya pendekatan neraca. Boleh disebutkan. Nah, lalu bagaimana dengan pajak? Ini pajak. Jadi kalau akuntansi seperti itu ada dua cara. Walaupun di akuntansi itu lebih cenderung menekankan pada metode cadangan. Akuntansi metode cadangan yang ditekankan di sana. Tetapi di pajak mengatakan lain kepada belakang pajak ini. Untuk pajak, metode piutang tak tertagih yang diperkenankan hanya metode penghapusan langsung atau direct write-off. Kecuali untuk lembaga keuangan non-bank, usaha tertentu berdasar ketentuan pasal 91 huruf C Undang-Undang PPN
dapat membentuk cadangan. Jadi ya, cadangan. Jadi apa? Misalnya ini. Artinya begini, secara umum mengatakan bahwa pajak itu menggunakan metode direct write-off, metode langsung. Tapi syaratnya secara akuntansi sudah disusunkan, sudah diakui dengan metode cadangan, akuntansi bercadangan ya. Namun demikian ada beberapa ketentuan lain di pengecualian. Kecuali apa? Ada satu, cadangan piutang tak untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan komisi, perusahaan pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dengan dan perusahaan ajak piutang. Ajak piutang itu adalah perusahaan yang menanggung piutang. Jadi ada orang yang punya piutang, saya butuh dana nih, saya jual ke perusahaan ajak piutang. Dijual, nanti ketika dia mau bayar, nanti bayar langsung ke perusahaan ajak piutang. Namanya multi finance, misalnya ya. Oke. Lalu yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini boleh. Ya. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang boleh maksudnya. Boleh menggunakan metode cadangan, walaupun secara umum mengatakan bahwa pajak itu menggunakan metode direct write-off. Lalu yang lain cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan di bank. Ya, bank setiap rekening di bank itu dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Maka LPS itu sendiri boleh membuat cadangan. Lalu cadangan biaya reklamasi untuk usaha penambangan, batu bara, emas, perak, minyak, tambang ya. Kemudian cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Jadi kalau hutanan itu kan tanam kayu-kayu, ketika diambil wajib dilakukan reboisasi namanya, atau apa? Misalnya apa? Penanaman kembali, ya, reboisasi, menanam kembali, ya, sehingga nanti nggak habis. Jadi kalau yang ditebang 1000 pohon, maka harus menanam 1000 pohon sampai dengan hidup, ya, itu kewajiban. Lalu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Jadi limbah industri dia punya usaha, dia menerima limbah-limbah beracun, kemudian diolah di situ, ya diolah, dan dia bayar tadi kan, olah bayar. Nanti ketika perusahaan sudah mau dihentikan sama sekali, tentu akan dikembalikan semula kan, untuk menjamin keamanan kepada manusia dan binatang-binatang yang lain gitu ya. Nah, maka di situ diperkenankan untuk mencadangkan dana dalam rangka untuk melakukan penutupan untuk dan membersihkan dari limbah-limbah industri yang beracun menggunakan bahan kimia. Nah, ketentuan perpajakan. Kemudian biaya pembentukan atau pembukaan cadangan merupakan salah satu biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto menurut ketentuan pasal 9 ayat 1. Cek koreksi besar. Artinya bahwa pembentukan cadangan yang berlaku untuk usaha umum tadi sesuai akuntansi boleh diambil sebagai beban kerugian piutang, ya, beban piutang tadi boleh. Tetapi menurut undang-undang pajak nggak demikian, hanya boleh menggunakan yang direct write-off. Sehingga ketika program ini data jumlah kerugian piutang yang dibentuk dicadangkan sebesar 50 juta misalnya. Ada keterangan bawah yang mengatakan bahwa piutang yang benar-benar gak kapitalis tahun ini adalah 25 juta. Maka ketika nanti kita akan melakukan penyusunan laporan pajak untuk dalam rangka menghitung pembiayaan berutang, untuk beban kerugian piutang tadi kita koreksi fiskal positif, yaitu mengurangi dari 50 menjadi 25. Itulah ketentuan di Undang-Undang
pajak. Kemudian ketentuan yang lainnya terkait dengan cadangan tadi, syaratnya bagaimana untuk dapat dianggap sebagai biaya fiskal itu? Untuk cadangan, satu, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi. Berarti laporan laba komersial memang wajib sudah mengakui adanya kerugian piutang, pakai metode cadangan tadi. Yang kedua, wajib pajak menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada Direktorat Jenderal Pajak datanya, BPT, BPJS, BPD, dan sebagainya. Kemudian telah diserahkan penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani utang piutang negara. Adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditor dengan debitur dan seterusnya. Artinya bahwa sesuai dengan ayat ini atau pasal di dalam pasal 6 penjelasannya ini mengatakan bahwa yang diperbolehkan untuk diakui sebagai biaya fiskal itu harus memenuhi syarat tertentu. Kemudian syarat yang ketiga mengatakan tidak berlaku untuk piutang penghapusan piutang tak tertagih untuk debitur kecil, yaitu kurang dari 100 juta untuk kredit bank atau debitur kecil lainnya kurang dari 5 juta. Jadi kalau kecil kecil sih tidak perlu ya, kecil langsung boleh, tetap boleh pajak. Contoh, tahun 2019 perusahaan penjualan kredit PT Desa Pajak 1.200.000 dari angka tersebut 200 sebelum tertagih hingga tanggal 31 Desember 2019. Kemudian diestimasikan 12.000 dari penjualan sejumlah 200.000 tersebut tidak dapat ditagih, dan ternyata tahun 2020 piutang sebesar 12.000 benar-benar tidak dapat ditagih dan telah mendapat otorisasi untuk dihapus. Maka kita lihat kalau kita menggunakan metode cadangan, beban piutang tak tertagih 12.000, cadangan piutang tak tertagih 12.000. Jadi hitungnya dari mana? Estimasi tadi ya. Estimasi dari 200 tadi yang 12.000 tidak dapat ditagih. Kalau benar langsung tidak perlu ada jurnal. Kenapa? Karena belum kalau kita sudah menggunakan metode cadangan berarti ada yang masuk. Kemudian untuk tujuan penghitungan pajak akhir tahun BPH Badan, jika menggunakan metode cadangan, beban piutang tak tertagih tidak diperkenankan sebagai pengukuran dari penghasilan. Artinya bahwa jumlah PPh, jumlah kerugian piutang yang dihitung berdasarkan metode cadangan tadi oleh pajak gitu ya, itu tidak dianggap sebagai biaya fiskal, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Namanya koreksi fiskal positif, dan itu merupakan beda tetap. Jadi beda tetap beda yang langsung terselesaikan pada tahun itu juga. Dan yang sementara ya, sementara menentukan pajak tangguhan yang saya jelaskan dulu lagi. Oke. Kemudian jurnal tahun 2020 ya. Ternyata untuk dapat tagih, mari kita lihat. Untuk kalau metode cadangan, piutang cadangan piutang tak tertagih 12.000 dihapus sekaligus piutangnya dihapus. Nah, sementara kalau langsung, kalau yang tadi tahun 2019 itu tidak ada pengakuan sama sekali, karena tahun 2020 yang 12 betul-betul nyata-nyata dapat tagih, maka baru kita akui beban piutang tak tertagih dengan piutang besar. Jadi tidak cadangan ya, yang metode piutang tak tertagih. Oke, penjelasan di bawahnya. Jika menggunakan metode cadangan, biaya penghapusan piutang dapat diakui sepanjang memenuhi persyaratan pasal 6 ayat 1. Secara akuntansi tidak perlu dibuatkan jurnal baru, tetapi dalam penghitungan BPH Badan, nilai penghapusan piutang dimasukkan ke dalam koreksi fiskal negatif. Artinya bahwa nanti itu tidak ada jurnal lagi, nggak perlu, cuma dalam rangka menghitung PKP bukan penghasilan kena pajak itu dipertimbangkan untuk dikoreksi fiskal. Lalu jika menggunakan metode langsung, beban piutang tak tertagih diperkenankan menjadi pengurang dari dasar penghasilan jika memenuhi syarat 6 ayat 1. Oke.
Lanjut. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan persentase? Nah, ya, ini sama ya. Tahun 2019, PT Lensa Kaca memiliki penjualan kredit sebesar 800.000 diestimasi dari penjualan kredit tidak dapat ditagih. Diketahui nilai saldo cadangan piutang tak tertagih sebelumnya diteraga sebesar 1.200. Jadi ini hitungan-hitungan yang sudah pernah saya terima di pengantar akuntansi maupun di akuntansi keuangan menengah 2 ya. Sehingga hitungan persentasenya begini. Persentase 1% dari 800.000 atau 8.000. Jurnal abaikan nilai saldo cadangan sebelumnya. Diabaikan. Ya. Maka kalau kita buat jurnal, kira-kira gimana jurnalnya? Oke, ini yang pakai metode yang lain. Nah, kalau seperti ini gimana jurnalnya? Jadi kita ketahui bahwa berdasarkan metode cadangan telah dihitung. Ternyata ketemu angkanya berapa? 8.000, yaitu 1% dari 800. Artinya bahwa piutang tak tertagih itu diestimasi berdasarkan jumlah penjualan. Ya, penjualan kredit di situ. Total 400. Jadi ketemu angka 8.000. Maka kalau kita menggunakan metode cadangan, debitnya adalah beban kerugian piutang tak tertagih 8.000, kreditnya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Kalau metode yang dipakai langsung maka tidak ada jurnal. Ini kalau kasusnya ini ya. Oke. Nah, cara yang sama nanti Anda juga bisa menghitung dengan menggunakan metode persentase dari piutang yang kita sebut sebagai apa? Analisis umur piutang. Jadi Anda perhatikan. Konsepnya begini. Kalau kita menggunakan analisis piutang, basicnya begini, bahwa piutang yang mempunyai waktu lebih lama nggak tertagih, maka kemungkinan untuk nggak tertagihnya semakin lama semakin tinggi. Maka diberilah persentase yang berbeda. Contoh misalnya, total piutangnya adalah 39.600 ini totalnya. 39.600 ini ya, yang akan ya net dia totalnya gitu ya totalnya 27 ini ya yang akan apa akan jatuh tempo ya atau belum jatuh tempo ya not ya berarti belum jatuh tempo, jadi yang belum jatuh tempo 27, yang sudah jatuh tempo 1 sampai 30 hari 57, yang sudah jatuh tempo 31 sampai 60 sekian, lebih dari 90 hari sekian. Anda lihat ini bahwa piutang-piutang yang berbeda umurnya itu akan diberikan beban yang lebih rendah dari 2%, 4%, 10, 20 dan 40. Kita hitung bahwa ini ketemu angka 282. Ya. Nah, kalau diketahui pada awal tahun mempunyai saldo sebesar 1.200, maka untuk tahun ini total cadangannya adalah 228, sudah ada 1.200, berarti nanti akan di jurnal sebesar 1.028. Nantinya ini kan nanti akan dianggap sebagai kerugian hutang tahun ini yang dibentuk. Ya, saya kira ini hanya ulang aja ya, ini ulang kaitannya dengan penghitungan sebelumnya ya di mata kuliah pengantar akuntansi maupun di akuntansi keuangan. Ya. Baik, nah, itu yang pertama. Yang kedua piutang besok atau besok tagih. Besok itu macam-macam ya, besok atau propes tadi ya. Besok atau propes, besok dari surat perintah atau propes apa? Janji ya, janji. Untuk membayar jumlah waktu di masa yang akan datang. Tentu di dalamnya mengandung unsur bunga karena ada waktu di situ. Oke, nah yang perlu ada pelajari lebih lanjut, pelajari ulang nanti ya di rumah. Ini ya. Wesel itu ada yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang tergantung waktunya. Kalau 1 tahun pendek, kalau lebih tahun berarti panjang. Kemudian wesel ada yang berbunga dan tidak berbunga. Kalau eksplisit yang bahwa
ini ada bunganya, namanya wesel berbunga. Tapi kalau tidak ada, berarti namanya wesel tidak berbunga. Wesel juga ada yang bisa dipindah tangankan dan tidak ditangankan dan bisa didiskontokan kembang sebelum jatuh tempo dan pindahkan. Nanti ada istilah namanya perdiskontoan wesel. Saya nggak ulang lagi karena ini sudah pernah dipelajari. Diskonto adalah bunga yang dikurangi dari nilai jatuh tempo wesel tadi. Juga tidak perlu saya ulangi. Nah, yang perlu dijelaskan adalah begini, bahwa pajak di Undang-Undang Pajak mengatakan bahwa pajak itu tidak mengatur secara khusus tentang perlakuan terhadap piutang wesel. Itu saja intinya. Pendapatan dari bunga wesel merupakan objek penghasilan pasal 2326 dengan tarif 15% dari jumlah dulu. Itu aja yang terkait dengan pajak. Artinya bahwa di dalam unsur wesel yang mengandung bunga, maka bunga itu nanti akan dikenakan pajak PPh pasal 23, pasal 26 sebesar 15%. Untuk wajib pajak dalam negeri, kalau luar negeri 20% atau berdasarkan tarif P3B. Ya, perjanjian pajak berganti. Nah, contohnya ini saya nggak akan jelaskan, silakan pada contohnya. Ini contoh biasa ya, besok dan sudah ada jawabannya, silakan Anda lihat sendiri aja contohnya, contoh besok. Nah, ini besok berbuka dan sudah berbuka. Tapi intinya bahwa di dalam besok itu pelakuan terhadap bunga saja yang penting. Jadi terhadap bunga yang dikaitkan dengan apakah bunga itu kena pajak atau tidak kena pajak. Kalau kena pajak masuk kategori PPh yang mana? 23 atau 26. Kalau 23 itu antara 15%, kalau 26 bisa lebih dari 20% atau menggunakan tarif P3. Nah, yang lain-lain piutang yang mendagang yang timbul sudah dijelaskan dibuka tadi ada piutang bunga. Karena piutang bunga maka nanti akan menjadi objek PPh pasal 2326 atau PPh final pasal 4 ayat 2 tergantung. Yang kedua piutang dividen objek PPh pasal 2326 untuk badan atau sekarang dividen itu berapa pemilikannya sesuai dengan PB ini bukan merupakan objek pajak. Kalau yang pribadi sebagian objek pajak, sebagian tidak. Tapi pelajari lagi. Pinjaman karyawan bukan objek pajak. Uang muka bukan objek pajak. Uang muka pembelian objek BPN. Klaim pengembalian pajak bukan objek pajak. Klaim kepada asuransi juga bukan objek pajak dan sebagainya. Dan hutang-hutang lain yang timbul baik di akuntansi, tetapi sebagian akan berimpact pada aturan pajak yang akan kita bahas di dalam akuntansi pajak. Oke, saya kira itu. Nanti ada uas kembali, bahasan kembali sampai detail. Ya. Oke, sekarang ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan. Masih lama waktunya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Kenapa? Di bawah sini. Jadi print terus. Tapi nggak bisa dikumpulin dari Siato, nggak bisa dikumpulin. Nggak bisa dikumpulin tapi di Siato. Iya, saya belum buka Siato. Kalau worknya, saya bukakan ya.
pertemuan kedua ya. Hah? Kedua ya, kedua. Oke, kalau ada pertanyaan kita akhiri ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu saya ada acara. Saya akan ganti waktunya dia baik. Kok ada acara online? Dan sudah satu sore. Kok ada acara online gimana? Dari Kamis. Hari Minggu. Jumatnya. Jumat jam berapa? Jumat, minggu depan. Kenapa minggu ini lah? Kan maksudnya minggu depan tidak ada acara kosan minggu ini. Minggu depan tidak ada. Jumat ya? Rabu jam berapa? Rabu pagi sudah saya pakai untuk mengganti mata kuliah Senin. Saya Selasa ada Rabu pagi jam 7. Rabu siang. Nah kamu ya? Kamu manajemen SDM ngambil manajemen SDM. Manajemen SDM. Manajemen SDM ngambil. Sorry. Nah, kamu ngambil dulu Pak. Manajemen SDM. Kalau manajemen SDM ke Rabu masih jam. Rabu kapan ya? Rabu jam 7. Manajemen SDM. Jam 10. 85. Oke, nanti tadi aja. Rabu full ya. Rabu 85 ya untuk hari Selasa ya. Oke. Materinya adalah melanjutkan hari ini. Jadi masih akuntansi aset lancar, fokusnya pada persediaan dan piutang lain-lain. Piutang maksudnya ini piutang atau aset lancar lainnya, berpiutang aset lancar lainnya, pemuka misalnya gitu ya. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi pada minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Full.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak usah pokoknya sambil belajar aja ya, kita sambil belajar ini kita buat mainan di Minecraft ya, kita pohon-pohon